Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat Geni yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Geni tanggal 7 Januari 2022 bersama saya Hermano dari komunitas Gracia Bali. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Hadir bagi mereka yang terasing. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat Geni yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus, penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang mengerikan dan belum ada obatnya. Orang-orang yang menderita kusta pada waktu itu akan diasingkan dari masyarakat, sehingga mereka bukan saja menderita secara fisik, tetapi mereka juga menderita secara psikis. Orang-orang yang menderita kusta pada waktu itu akan kehilangan segalanya. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan keluarganya dan tempat tinggalnya, karena mereka diasingkan. Bahkan ketika mereka mulai mendekat, mereka akan dilempari dengan batu supaya mereka segera menjauh. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Ketika orang kusta itu datang kepada Yesus, Yesus tidak menjauh. Yesus juga tidak mengusir orang itu. Tetapi Yesus menyembuhkan orang kusta tersebut. Dan yang menarik, kita dapat lihat bagaimana Yesus yang seharusnya dapat saja menyembuhkan dari kejauhan. Yesus yang dapat saja menyembuhkan hanya dengan kata-kata. Tetapi Yesus memilih untuk menjamah orang kusta tersebut. Yesus bukan sekedar menyembuhkan sakit kustanya, tetapi Yesus juga memulihkan hati dan jiwa dari orang kusta tersebut. Dengan menunjukkan kasih-Nya, dengan menjadi orang yang terdekat dengan orang kusta tersebut di tengah keterasingannya. Bapak Ibu sahabat Geni yang terkasih, dalam kehidupan kita ada banyak orang yang mungkin mengalami hal yang sama seperti orang kusta tersebut. Bukan soal penyakit secara fisik, tetapi mereka yang mengalami keterasingan, mereka yang tertolak karena berbeda atau memiliki kekurangan dan keterbatasan, mereka yang tidak dikasihi, bahkan mungkin oleh orang-orang yang terdekat dari mereka. Seseorang yang dianggap aneh oleh teman-temannya misalnya, atau seorang anak yang tidak lagi merasa dikasihi oleh orang tuanya, seseorang yang dianggap tidak berguna di dalam pekerjaannya, atau seseorang yang dijauhi karena ia miskin. Jika kita renungkan, apakah mungkin tanpa disadari kita telah menyisihkan orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu, kita yang karena dosa
sebenarnya juga telah menjadi kusta rohani dan membuat kita terpisah dari Allah. Namun Yesus datang untuk menebus dan memulihkan kita. Maka hendaknya kita yang dipulihkan dari kusta rohani kita, kita tidak mengkustakan sesama kita dengan menjauhi mereka atau tidak lagi peduli kepada mereka. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus lahir di dalam hati kita, maka kita juga dipanggil untuk dapat berbuat yang sama seperti Kristus, yaitu untuk hadir bagi mereka yang tersingkir, terasing, dan terbuang. Maka jika kita menemukan orang-orang di sekitar kita yang mungkin dijauhi karena mereka dianggap rendah, yang disingkirkan karena dianggap menyusahkan, maka kitalah yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjamah mereka dan membawa pemulihan bagi mereka. Jika ada orang yang dijauhi oleh sahabat-sahabat atau teman-teman mereka karena dianggap tidak asik misalnya, karena mereka punya kekurangan, karena mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan, maka janganlah kita malah ikut menjauhi mereka. Tetapi kita justru harus mendekati mereka, menjadi orang yang mau memberikan perhatian kepada mereka, menjadi orang yang mau mendoakan mereka, menjadi sahabat mereka di dalam kesepian mereka. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi Kristus yang membawa kepada sesama sebuah pengalaman akan kasih Allah dengan cara yang sederhana, meski mungkin memang tidak mudah. Untuk itu semoga kita sekalian dibimbing oleh Roh Kudus untuk senantiasa peka terhadap mereka yang membutuhkan kehadiran dan perhatian kita, dan kita sekalian dimampukan untuk dapat berbuat kasih secara tulus kepada mereka. Semoga sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Salam damai dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati.